pernah ikut kemana aja waktu dinas sama Ki? Iya, Ya, kemana-mana. ya kemana aja? Mulai dinas itu Eyang tahun 1982. Nah, dulu Eyang itu pertama sekali ikut Aki dinas ke Makassar. Tidak ada pesawat mahal dulu tuh, jadi Eyang naik kapal laut, namanya kapal Sapudi, kapal barang. Bawa papa, Om Yusuf, Om Edi. Nah, di sana 10 tahun. Eyang di sana tuh. Dari Makassar kemana lagi? Dari Makassar itu pindah dulu ke Jakarta. 10 tahun di Makassar, pindah ke Jakarta ke Mabes TNI. Nah, di situ dapat berapa tahun ya? Tidak lama, 2 tahun. Pindah ke Sumatera. Dari Sumatera mulai pertamanya dari Jambi. Pertama itu dinas ikut Aki takut. Tapi setelah dari Makassar pindah ke Sumatera, terus pertamanya ke Jambi itu 4 tahun. Nah, bahasa kan kita senang sekali, yang tuh pertamanya takut, tapi sekarang sini udah senang. Di Jambi 4 tahun, dari Jambi pindah lagi ke Palembang 3 tahun, pindah lagi dari Palembang ke Lampung itu 2 tahun. Nah, pindah lagi ke Bengkulu 4 tahun. Dari Bengkulu, nah pindah lagi ke Bandung, ke Pusdikpal di Cimahi. Habis itu pindah lagi ke Bengkus. Tahu kan yang Bengkus yang ada banyak tank wajah, banyak itu. Kamu yang pernah ikut naik tank wajah itu kan? Nah, itu di Bengkus. Pindah lagi ke Kodam 3, masih di Bandung. Habis itu pindah ke Papua. Nah, itu sekitar 4 mau 5 tahun juga. Yang kan sudah ke Sumatera, ke Makassar, ke Papua. Paling yang suka di mana? Paling suka pertama takut ya waktu di Makassar, karena kita kan orang Sunda mah jarang yang merantau. Jadi pertamanya takut ke Makassar. Setelah jadi banyak teman, banyak keluarga, banyak ini, jadi semua dari sekian tempat yang datengin, semua suka, semua senang. 3. Tapi yang paling senang buat itu di mana? Yang senang kalau dihitung gitu sebetulnya semuanya senang di semua. Bengkulu di mana, di Lampung, di Jambi, di Palembang ya senang. Kalau di Papua senangnya itu karena beda dari daerah-daerah lain. Satu, dia paling ujung timur, terus beragam bahasa, semua juga beragam bahasa. Kayak di Papua, di Makassar berbagai bahasa, ada Makassar Toraja, ada Makassar Bugis, bahasanya lain-lain. Yang diantaranya semua itu yang paling hafal bahasanya bahasa Makassar. Kayak makan mandre, ngandre. Kalau Bugis mandre. Kalau bahasanya Toraja kumande. Nah, kan lucu-lucu kan? Nah, yang belajar sedikit-sedikit dengan tukang sayur kayak gitu. Abang, kalau di sini kan Jakarta abang, sana mah Daeng. Di sana. Tuh, ada yang lucu. Ya, waktu datang kata Aki jangan kemana-mana karena belum apa. Jadi noong aja di rumahnya, rumah Belanda dulu ya. Ini cerita dulu. Rumahnya zaman Belanda, jendela tuh sebesar setinggi pintu besar. Jadi kita itu papa kamu masih kecil itu pada nongol aja di jendela karena takut. Kata Aki jangan kemana-mana. Jadi ada yang jualan. Bolu sambalu katanya gitu kan. Atik beli bolu katanya Atik. Tik, nah beli bolu, jom pergi kamu keluar beli bolu sambalu. Nah pas keluar yang ada cuma ikan bandeng. Pak, ini mana bolunya? Ini nih bolu katanya. Oh, saya kira bolu teh kue, ini ikan bandeng. Gitu ya di Makassar. Kalau di Jambi bahasanya itu sama lah ya, bahasa Jambi, Palembang, Bengkulu. Kalau Lampung agak ke Jakartaan, itu hampir sama tapi ada perbedaannya. Nah, yang paling suka di Papua karena daerahnya satu,
iklimnya ekstrim. Nih, Eyang mau ke Papua ya, mau dari Sentani mau ke apa namanya? Wamena itu hanya ditempuh 15 menit. Tapi harus pakai pesawat karena tidak ada jalan darat. Laut pun tidak ada. Jadi naik pesawat. Pesawatnya terbangnya rendah. Jadi kelihatan bawah air sungai, gunung. Nah, itu ya. Nah, di Wamena itu yang antik, dinginnya luar biasa karena udah deket Puncak Jaya Wijaya. Dingin, semua telanjang. Laki, perempuan, gadis, anak, semua gadis pun telanjang. Nah, belajar situ taunya ada becak. Kata bahasa sana orang Irian. Kan kita turun dari pesawat tuh. Sudah ada becak, padahal di mana-mana tidak ada becak. Nah, naik ya. Katanya si kalau laki-laki bilangnya pace. Pace bilang, "Ye, mama, mau kan naik becak kah?" Kita jawab, "Ah, tarada." Gitu, "Ah, tidak." Tarada. Tiga. Tradisi di Papua gimana aja sih yang? Tradisinya sama dengan daerah-daerah lain. Daerah kita, Bandung, daerah Sumatera, daerah Makassar. Sama tradisi, cuma berbeda-beda. Kalau di Papua itu tradisinya ya sama lah ya tempatnya lain, hanya mungkin dari bahasa, dari daerahnya masing-masing, beda bahasa. Nah, makanannya aja ya. Makanannya itu di sana kan itu papeda. Papeda itu sagu batang dibelah, itu kan ada di TV itu, dibelah terus dibongkar, nanti dikerok gitu ya. Nah, jadi sagu. Nanti ada si batang pohon yang sudah tidak sudah tidak dipakai, udah hancur, udah busuk. Nah, disitulah banyak ulat sagu yang putih-putih segede-gede ini. Nah, orang sana tuh senangnya makan mentah, rasa manis yang si ulat tuh. Kalau Eyang bisa teh karena nggak berani ya. Nah, itu satunya. Tradisinya yang paling unik juga bakar batu. Kalau ada acara pesta rakyat, bikin kayak kolam, kayak lubang besar gitu. Nah, di situ udah nanti di ini siapin batu yang udah dibakar semalaman, batunya jadi merah, taruh di bawah. Tapi si kok itu teh semua sampai kasih daun-daun, kasih daun pisang, daun apa, baru dimasukin batu, tumpuklah babi. Nanti sayur, segala macam sayur-sayur, ada buah merah tuh panjang segini, panjang memang merah, dibelah masuk situ. Nah, nanti ditutup, pagi-pagi acara baru dibuka. Nah, kayak kita yang orang muslim bakar batu juga, tapi ayam. Kalau kita kenapa antik dan unik orang sana, jadi si dagingnya tuh kan di sini batu, terus ditumpuk ini. Nah, si ayam maupun babi itu si ininya makanan sehat. Si itunya tuh ke bawah, lemaknya tuh kan karena bakar batu jadi hancur si lemak, jadi ke bawah. Makanya itu ayam tidak ada lemaknya, kita makan. Uniknya lagi satu, orang sana itu ada kepala suku, tapi namanya kepala suku itu ondo api, di atasnya lagi ondo polo. Nah, kalau sama kita itu kadang-kadang nggak dengar, tapi kalau sudah mendengarkan ondo api, duduk berhadapan, itu si babi atau apa tuh udah ditumpuk-tumpuk kan, sana jejer panjang, sini jejer panjang. Kalau kita belum kata ondo api belum makan, tidak makan, biar duduk aja dengerin apa gitu. Nah, orang sana tuh saking taatnya sama kepala suku, sama ondo api. Baru kalau udah treat ya nggak bahasa mereka, baru makan ramai gitu orang sana. 3. Eyang pernah nggak melihat orang yang nari di sana? Ya, bukan lihat lagi, yang pun nari ikut. Jadi ada tarian khusus ya yang untuk menerima tamu, kedatangan tamu kayak presiden datang atau apa. Itu tariannya namanya Yosim Pansa, disingkat jadi Yospan. Ada itu jadi kita tamu dengan kita, masyarakat tuh berpegangan tangan. Nanti gitu. Itu yang kita capai itu kaki, karena tangan tidak begitu banyak digerakkan. Kaki ini banyak geraknya dari kaki, karena capek juga ayah.
Yang tahu nyanyian sana nggak? Coba nyanyi sedikit. Nyanyi Hmm. banyak sih, tapi dulu di sana itu kan masih hafal. Karena ada paduan suara sering kan, ada kemana-mana, nari pun begitu. Cuman ada yang masih diingat kalau kita ada tarian itu namanya Yapo Mama Cica. Coba nyanyi. Nyanyi. Jadi sedikit aja ya. Yapo Mama Cica kakai mama Yapo Mama Cica kakai mama Ho samato hiya hipie yuwawarai gitu aja. Wamena ada lagi yang dari biak dari apa bagus-bagus suaranya itu orang sana. Wah, yang enak ya pergi kemana-mana. Bisa tahu banyak hal di Indonesia. Papua Nugini pernah. Udah tahu sekarang ya kayak gini yang memang pengalaman juga banyak. Terus kita juga tahu bahasa mereka masing-masing, tahu adat istiadat masing-masing, setiap daerah adatnya berbeda-beda. Nah itu jadi bagi Eyang itu menambah wawasan dan menambah persaudaraan sampai sekarang pun masih berhubungan, suka main ke sini mereka. Makanya dari itu ya kita harus mencintai negara kita yang berbagai bahasa, berbagai suku, tetapi kita tetap bersatu walaupun agama apapun, Hindu, Buddha, Nasrani, ya, Islam. Kalau di Papua yang itu ini masjid, ini gereja. Orang gereja kalau kita Jumatan bantuin nyapu. Terus orang Islam ya mau Jumatan tuh orang gereja bantuin. Kita pun gitu kalau ada Paskah, ada apa itu pasti kita bantuin orang. Bener akrab sekali di sana tuh. Karena yang ada sebagian yang kerusuhan itu biasa karena di sana kan ada apa antar suku biasanya yang suka ribut. Tapi ya mungkin ada kejadian kemarin sedikit ada, tapi sudah tidak ada apa-apa. Yaitu kita jadi tahu tahu sifat tradisi mereka masing-masing. Jadi kita itu mengerti. Jadi kita harus seperti ada di kita harus di tempat lain itu seperti berbentuk, kalau bentuk gelas ya itulah airnya seperti gelas itu. Tradisi mereka kita ikutin, bahasa mereka ikutin. Cuman yang rasakan di mana-mana dari ujung timur sampai ujung barat itu kekeluargaannya lebih akrab gitu. Tenang lah pokoknya. Ceritanya sama anak cucu.